Halo sahabat PSLH, kembali lagi di PSLH Talk bersama saya Windy Iriana, Koordinator Penelitian di Pusat Studi Lingkungan Hidup ITB. Nah, hari ini kita akan melanjutkan diskusi terkait iklim yang masih berseri dengan episode sebelumnya. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, ya. Siapakah dia? Hari ini kita kedatangan Dr. Ina Syafarina. Beliau adalah peneliti di Pusat Riset Informatika Badan Riset dan Inovasi Nasional. Apa yang akan kita bahas hari ini masih ini ya, masih rahasia, nanti akan kita bahas. Sebelumnya mungkin kita persilahkan dulu Mbak Ina untuk sedikit memperkenalkan diri dan mungkin bisa bercerita tentang riset-riset apa yang sedang dikerjakan oleh Mbak Ina. Halo Mbak Ina. Halo Mbak Windy. Terima kasih Mbak Ina sudah bersedia hadir. Terima kasih Mbak Ina sudah bersedia hadir di PSLH Talk. Terima kasih Mbak Windy. Oke, mungkin Mbak Ina boleh nih, sama-sama. Senang sekali kami bisa kedatangan Mbak Ina. Mungkin Mbak Ina bisa sedikit memperkenalkan diri dan bercerita tentang apa penelitian-penelitian yang sedang Mbak Ina kerjakan. Silakan Mbak Ina. Ya, makasih Mbak Windy. Ya, perkenalkan, nama saya Ina Syafarina dari Pusat Riset Informatika BRIN. Saat ini sedang mengerjakan riset mengenai pemodelan COVID. Kemarin itu untuk Indonesia dan sekarang untuk Pakistan. Kemudian selain untuk COVID, selain untuk COVID kita juga memasukkan variabel-variabel seperti cuaca atau mobilitas karena COVID ini kan sangat dipengaruhi oleh mobilitas manusia ya Mbak Windy. Iya, betul sekali Mbak Windy. Ya. Pusat Riset Informatika sedang mengerjakan kerjasama dengan PSLH ITB untuk mengetahui hubungan antara COVID dengan polusi udara. Iya, terima kasih Mbak Ina. Oke, jadi sebenarnya Mbak Ina ini sepertinya banyak melakukan riset apa ya, mungkin model terhadap data-data kesehatan ya Mbak Ina ya. Iya, model matematika untuk ya kesehatan penyebaran penyakit gitu sih Mbak. Oke, dan ini masih terkait dengan topik yang kita bahas hari ini ya Mbak Ina. Jadi hari ini Mbak Ina akan bercerita tentang risetnya Mbak Ina terdahulu ya, yaitu tentang climate dan malaria ya Mbak Ina ya. Iya, benar sekali Mbak Windy. Menarik ya, jadi bagi saya nih hal yang baru gitu, hal yang menarik. Sebenarnya ada ya hubungannya ya antara climate dan malaria. Mungkin tolong beri kami pencerahan Mbak Ina. Apa sebenarnya hubungannya antara climate dan malaria ini? Iya, baik. Untuk malaria sendiri kan dia faktor penyebarnya itu oleh nyamuk ya Mbak. Iya. Jadi ya dari sisi nyamuk itu kan ada fase perkembangannya. Jadi dia dimulai dari telur, kemudian dari larva atau kita sebut juga dengan jentik, kemudian dari larva akan berubah menjadi pupa dan akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, si climate-nya ini pengaruhnya di mana sih gitu? Si climate-nya ini pengaruhnya di fase perkembangannya larva dan nyamuk dewasa. Jadi di fase perkembangan larva itu kita perlu air buat si larva ini bisa berkembang gitu. Jadi air yang bagaimana gitu. Dari penelitian sebelumnya itu disebutkan bahwa air yang tenang, tidak beriak gitu, dan ada untuk temperatur tertentu si nyamuk ini, si jentik atau larva ini bisa berkembang gitu. Sedangkan untuk yang nyamuk dewasa atau disebutnya juga dengan nulliparous dan parous itu dia dipengaruhi oleh suhu udara gitu. Jadi kalau misalnya suhunya itu semakin tinggi, si nyamuknya ini bisa aja mati atau tidak bertahan gitu di lingkungan itu. Gitu. Di fase dewasa ini juga ada suhu optimumnya kalau nggak salah sekitar 25 derajat Celcius gitu Mbak untuk si nyamuk dewasa ini bisa berkembang sampai dia menghasilkan telur atau keturunannya yang baru gitu. Jadi memang climate ya tentunya akan berpengaruh terhadap faktor-faktor tadi yang Mbak Ina sebutkan ya, ada temperatur yang mungkin bisa meningkat atau menurun dan curah hujan juga pastinya ya yang bisa meningkat atau menurun. Ternyata ada ya. Iya Mbak Windy. Oke, dan kemudian Mbak Ina sendiri sebenarnya melakukan penelitiannya itu apakah di Indonesia gitu, dan kemudian boleh share gitu sedikit tentang seperti apa gitu hasil penelitian
climate dan malaria ini, Mbak Ina? Iya. Oke, Mbak Windy. Awalnya sih niatnya itu saya pengen tahu penyebaran malaria itu di Indonesia, khususnya untuk itu di Pulau Papua, karena di Papua itu yang paling tinggi Oke. kasus Oh, malarianya di paling Indonesia tinggi ya? itu, ya. Terus saya juga udah coba nyari data-datanya ke dinas setempat gitu ya, Mbak, untuk dapat buat validasi dari hasil model gitu. Kita bisa validasi dengan data-data yang ada di lapangan. Tapi data yang diperoleh itu ternyata kurang cocok dengan hasil model. Jadi yang diperoleh Oke. itu adalah data jumlah kasus penderitanya, jumlah laki-lakinya sekian, yang perempuannya sekian gitu. Sedangkan hasil modelnya itu kita nggak bisa, belum bisa mendapatkan jumlah penderitanya berapa-berapanya gitu. Oh, oke. Jadi ya, jadi nggak bisa kok di-compare apple to apple gitu istilahnya Mbak Windy. Jadi untuk Iya. validasi datanya masih perlu lebih banyak, perlu data lain Perlu ya, data lain ya. Nah, karena sekedar ya, penderita. ya, karena kendala data itu, jadi saya pindah untuk lokasi penelitian itu adalah domainnya itu di Afrika. Karena di Afrika itu udah ya, Jauh juga ya? ya lumayan Mbak. Kalau dari Indonesia ya. Ya, tergantung dari mana ya. Iya, Oke. karena di Afrika itu kita bisa pakai data dari penelitian-penelitian untuk tahun-tahun sebelumnya. Itu lumayan Oke. cukup banyak sih yang udah banyak melakukan penelitian di Oke. situ gitu. Jadi Nah, memang banyak orang yang sudah melakukan penelitian terkait malaria di di Afrika. Afrika, iya. Boleh tahu nggak Mbak Ina, Iya. penelitian seperti apa yang sudah dilakukan di Oh, apa tadi di yang Afrika tadi Afrika ya. yang tidak ada di Indonesia yang mungkin bisa dilakukan oleh sahabat PSLH. Kalau yang penelitian yang dilakukan di Afrika itu, jadi kayaknya sih kebanyakan dilakukan oleh orang biologi ya Mbak, karena hubungannya Oke. langsung dengan penangkapan nyamuk gitu. Oke. Jadi mereka itu ada dua metode kalau nggak salah. Yang satu itu secara langsung, jadi mereka menempatkan orang-orang di lokasi tertentu untuk pagi dan malam untuk nyangkep nyamuk atau dijadikan tumbal gitu istilahnya. Karena Jadi mereka orang di sini. iya, karena mereka dibiarkan untuk digigit nyamuk, terus mereka akan ngitung gitu. Oke. Mereka akan ngitung berapa jumlah gigitan yang mereka terima dalam satu malam gitu. Oke. Ya, selain Berat itu ya? kan, iya, itu kan cukup beresiko tinggi ya Mbak Windy. Nah, Iya, betul, betul, terus betul. selain itu juga mereka meneliti dari saliva si nyamuknya itu sendiri gitu, untuk meneliti kandungan ya darahnya atau apanya gitu di dalam itu. Nah, dari jumlah gigitan itu dan saliva dan jumlah nyamuknya itu, maka akan didapatkan suatu nilai yang disebut EIR atau Entomological Inoculation Rate. Nah, nilai EIR ini yang kita itu? bisa Iya. EIR ini proporsi jumlah gigitan nyamuk yang diterima oleh satu orang dalam 1 tahun. Oke. Iya, Jadi probabilitas orang setahun digigit itu berapa kali gitu ya? Iya. Oke. Menarik. Iya, jadi dari hasil model itu karena mengeluarkan nilai berupa nilai EIR itu, jadi iya, dan di Afrika tuh banyak gitu, cukup banyak sih paper-paper yang menyebutkan jumlah si EIR-nya itu. Jadi saya domainnya itu pindah dari Indonesia terbang ke Afrika. Iya. Karena sebenarnya mungkin menarik ya Bu Wina untuk dilakukan penelitiannya itu di Indonesia ya. Kita bisa mengumpulkan sahabat PSLH yang mau mencoba melakukan ini. Ya, benar banget Mbak Windy. Oke, kalau boleh tahu Mbak Ina pakai model yang digunakan dan seperti apa ya modelnya gitu? Mungkin bisa secara singkat aja. Oke Mbak, modelnya itu namanya itu singkatannya itu VEC3. Jadi dia singkatan dari Vector-Borne Infectious Disease. Jadi dia itu modelnya dikembangkan oleh ICTP dari Italia. Untuk modelnya itu, untuk input datanya atau forcing-nya itu kita perlu presipitasi atau curah hujan, kemudian ada temperatur, kemudian ada population density, kemudian ada topografi, ya empat data itu sih Mbak. Kemudian untuk outputnya itu kita bisa peroleh salah satunya adalah nilai EIR tadi itu Mbak.
Mhm. Jadi jumlah itu ya, yang ya Iya, itu mungkin jumlah gigitan memang berbanding dengan orang yang kemungkinan akan terkena malaria itu iya, sendiri ya. Tapi memang belum spesifik ke jumlah orang ya iya, berarti belum ya, spesifik. Iya, Mbak mungkin Ina. mungkin ada sih rumusannya Hmm, untuk hmm, dapetin jumlah orangnya gitu. Cuma kemarin hmm. belum sedetil itu sih, Mbak. Harus bisa ya untuk Iya, future research untuk berarti. future research kayaknya bisa Nah, sih. kemudian Mbak Ina mungkin boleh Mm. share kita tentang hasil dari Oh iya. penelitian dari modelnya Mbak Ina sendiri untuk Mm. Afrika. Seperti apa nih? Apa memang Mm. climate itu berkaitan dengan peningkatan kasus malaria atau malah Mm. sebaliknya atau seperti apa nih Mbak Ina? Oh iya. Untuk hasilnya sendiri karena di Afrika juga kan dilewati garis khatulistiwa, jadi iklim di antara di Afrika Barat dan Afrika Tengah dan Selatan itu cukup berbeda ya, Mbak. Jadi kita bagi hasilnya untuk bagian Afrika Ya. Barat itu proyeksi penyebaran malarianya atau proyeksi penyebaran malarianya di masa yang akan datang itu berkurang sebesar Oh, ya untuk di Afrika Barat berkurang sebesar minus 29 derajat minus 29%, minus oke. 43% dan minus 35% dibandingkan dari periode historisnya. Hmm, Kemudian untuk yang bagian Afrika Tengah dan Selatan itu meningkat 3%, 6%, dan 29% dari periode historisnya. Itu untuk emisi hmm. rendah, sedang, dan tinggi secara berturut-turut, Mbak. Oke, Jadi jadi kita maksudnya di sini, kalau emisi CO2-nya rendah, emisinya iya, sedang, emisi iya, CO2-nya tinggi, sedang peningkatannya atau tinggi itu iya, akan mengalami peningkatan seperti itu gitu ya. iya. Ya. Jadi ada apa skenario-nya itu ada asumsi-asumsi tertentu sih Hmm. yang bisa dipakai. Kalau di sini kita Oke. cuma pakai tiga Hmm. skenario itu aja. Oh, berarti ini ya, berarti memang ternyata perubahan iklim itu bisa jadi meningkatkan atau menurunkan ya Mbak Ina ya Iya, sebenarnya. iya benar Mbak. Tergantung dari kondisi si di lingkungan itunya sendiri juga sih Mbak. Oke. Iya. Oke, terus apa ya? Mungkin sebenarnya kalau boleh Mbak Ina sharing ke kita, apa sih sebenarnya pentingnya untuk melakukan model matematika terhadap hal ini gitu, climate Hmm. dan malaria ini sebenarnya urgensinya apa sih Mbak Ina? Gitu. Oh iya. Ya Mbak. Apa karena perubahan iklim ini kan lagi gencar-gencarnya ya Mbak. Terus menurut Paris Betul. Agreement Goal juga kan beberapa negara sekitar 195 negara itu sudah menyepakati agar si kenaikan temperatur ini bisa maksimum itu 1,5 derajat Celcius. Ya, jadi karena lagi gencar-gencarnya, terus kita juga kan nggak tahu iklim di masa yang akan datang itu akan seperti apa Seperti gitu. apa ya? Iya, Betul. apakah semakin panas, apakah semakin dingin, atau Hmm. ya, ataukah ada ekstrim-ekstrim cuaca-cuaca ekstrim lainnya gitu. Hmm. Apakah ada badai-badai lainnya juga gitu. Iya, betul Iya, ya. jadi karena kita belum tahu gitu, jadi kita ingin tahu gimana sih proyeksinya gitu untuk penyebaran malaria sendiri di masa yang akan Hmm. datang. Karena dari kita tahu penyebaran malaria itu di suatu negara atau tempat itu seperti apa, nanti kan kita bisa tahu daerah mana sih yang paling tinggi resikonya gitu, atau yang lebih Betul. rendah atau yang sedang Hmm. resikonya gitu. Nah, Hmm. di situ kita bisa eh, kita bisa tangani untuk yang resikonya tinggi lebih dahulu gitu untuk Oke. ditangani oleh pemangku kebijakan untuk ditangani terlebih dahulu Hmm. baru ke yang Hmm. lebih rendah resikonya ditangani lebih lanjut gitu Mbak. Wah, itu penting sekali ya untuk Iya, dilakukan sebenarnya ya Mbak iya, Ina. Dan mungkin apa nih Mbak Ina nih ya PSLH dan Mbak Ina ya mungkin mengundang mungkin teman-teman yang mempunyai data ya Mbak Ina oh ya iya benar. mempunyai data malaria atau tadi apa EIR tadi EIR ya. ada yang berminat untuk melakukan mungkin bisa Ya mungkin berkolaborasi bisa dengan Mbak berkolaborasi. Ina. Oke, terima kasih banyak Mbak Ina. Mungkin Ya, sebelum kita sama-sama. menutup diskusi kita hari ini yang sangat Hmm. menarik dan mencerahkan ini, mungkin ada yang mau disampaikan dari Mbak Ina? Silahkan Mbak Ina. Ya, untuk di BRIN itu sedang ada dua skema ya Mbak. Yang pertama itu adalah barista atau bantuan riset talenta itu diperuntukkan oleh mahasiswa akhir untuk S1, S2 atau S3. Jadi
kita bisa apply ke skema itu, nanti si mahasiswa itu bisa dapat kayak uang kuliah tunggal gitu untuk semester gitu. ya untuk semester akhirnya. Nah, yang Menarik ya. Jadi ya, seperti apa tuh? Kayak research assistant gitu ya, Mbak Ina ya? yang research assistant skema yang kedua, Mbak. Jadi yang Oh, jadi kalau ini ya ini untuk bantuan khusus mahasiswa UKT tingkat untuk akhir. tingkat akhir. Iya. Oke. Heeh. Oke, oke. Jadi bisa dibantu untuk Mhm. risetnya kalau nggak salah. Nah, untuk Oke, yang oke, oke. kedua skema riset asisten. Jadi itu Oke. untuk mahasiswa aktif S1, S2 atau S3. Kemudian kita bisa mengadakan kolaborasi riset antara pihak kampus dengan peneliti yang ada di BRIN. Green. Ya. Wah, menarik banget nih Jadi kalau informasinya. misalnya banyak mahasiswanya Bu Windy yang tertarik, mungkin bisa apply. Ya buat sahabat PSLH semua ya Iya, bisa oh iya apply ya, benar. Mbak Ina. Iya, sahabat PSLH. Mungkin bisa tahu informasinya dari mana ya, Mbak Ina? Oh iya, kalau yang barista itu di kalau nggak salah di manajemen talenta.brin.go.id. Ya, nanti mungkin Oke, bisa bisa ya sampai di ke bawah ini ya. ya di bawah ini ya. Kalau yang Oke, baik. ya kalau yang barista juga kalau nggak salah di situ deh, Mbak. Di manajemen talenta itu ya. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Mbak Ina untuk diskusinya hari ini. Jangan lupa kalau ada yang berminat bisa cek tadi ya, manajemen talenta. Bisa bekerja sama antara BRIN dan universitas berarti ya Mbak Ina ya. Iya, benar banget. Dan Mbak Windy. bagi sahabat PSLH yang tertarik untuk belajar apa tadi Mbak Ina? Factory. Model factory untuk penyebaran penyakit. Mungkin Ya, atau penyakit lainnya juga mungkin atau bisa. penyakit lainnya juga bisa ya. Yang berminat untuk mendalami, siapa tahu mau melakukan di daerahnya masing-masing, mungkin nanti PSLH dan Mbak Ina bisa mengadakan sesi khusus mungkin ya Mbak Ina ya. Iya, benar. Sesi lanjutan. Oke. Siap kalau gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Ina untuk waktunya dan bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih sudah diundang. Oke, sehat selalu ya Mbak Ina. Iya. Untuk sahabat PSLH juga terima kasih banyak untuk telah menyimak episode kali ini berbincang tentang climate dan malaria. Jangan lupa untuk menyaksikan juga episode selanjutnya masih terkait climate. Kita akan membahas tentang climate dan urban, Mbak Ina. Jadi tentang apa yang akan terjadi di perkotaan apabila terjadi perubahan iklim. Oke, baiklah, terima kasih. Benar. Terima kasih dan salam sehat untuk semuanya. Ya.